Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 26 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sang Kepala Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari tiap perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami memiliki sebuah ketaatan kepada pimpinan hidup kami, kepala yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri di dalam Allah Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-16 itu semua berbicara tentang kepala. Baik kepala wanita maupun tentang kepala laki-laki, dan kemudian berfokus kepada Kristus sebagai sang kepala kehidupan itu sendiri. Dalam kehidupan kita, kita bertemu dengan yang namanya kepala. Kalau kepala itu adalah idiomnya, adalah pimpinan. Orang yang lebih atas dari kita, orang yang perlu kita taati, orang yang perlu kita turuti, dan orang yang kemudian menolong kita untuk kepada satu tujuan tertentu. Di dalam pekerjaan kita punya pimpinan, di sekolah kita punya pimpinan, di lalu lintas kita ada juga pimpinan-pimpinan, yaitu para polisi lalu lintas yang diberikan kepercayaan. Di dalam setiap aspek itu ada pimpinan. Pimpinan itu menunjukkan juga ada aturan-aturan yang disepakati dan ada aturan-aturan yang perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Tatkala semua terjadi di dalam manajemen, yaitu manajemen di dalam satu pimpinan yang kemudian ada aturan di dalamnya, ada tugas masing-masing yang perlu dikerjakan oleh bagian-bagiannya, maka rangkaian semuanya ini adalah untuk sebuah kebaikan, untuk tujuan bersama yang disepakati bersama, untuk sebuah kebaikan. Dalam dunia pendidikan, pendidikan itu ada kepala masing-masing, ada pimpinan. Mereka berbagian untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Di dalam keluarga ada pimpinan, yaitu seorang ayah, suami, yang tentunya punya tujuan-tujuan yang agung juga di dalamnya. Sehingga kehidupan kita memang tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai seseorang yang kita punya pimpinan di atasnya atau kita menjadi pemimpin pada bagian kita masing-masing, maka siogianya yang pertama berpusat kepada Kristus sebagai sang kepala, dan Alkitab mengatakan dan kepala dari Kristus yaitu Allah sendiri. Pada bagian ini bukan berarti Tuhan Yesus lebih rendah derajatnya daripada Allah Bapa, tetapi itu menunjukkan tentang sebuah ketaatan yang perlu dijadi teladan untuk kita lakukan. Sehingga Kristus itu memberikan sebuah contoh. Pada prinsipnya kesetaraan di dalam arti tunggal, mereka adalah satu kesatuan di dalam tiga, katakanlah, perwujudan ekspresi dari kasih Allah kepada manusia. Mari kita kembali tentang pentingnya bagaimana kita menempatkan sang kepala kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Tatkala kita bertemu dengan di dalam dunia bahwa ada ketaatan kita sebagai warga negara kepada pemerintah, istri kepada suami, anak kepada orang tua, itu bukan berarti derajat kita menjadi lebih tinggi daripada orang yang ada di bawahnya. Tidak bisa bicara bahwa derajat suami lebih tinggi daripada istri, derajat orang tua lebih tinggi daripada anak. Setiap kita pada dasarnya dengan peran kita masing-masing, kepala yang sesungguhnya sang kepala kehidupan, yaitu adalah Kristus sendiri. Pada prinsipnya semua orang itu perlu taat hanya kepada Kristus, kepada firman-Nya. Namun di dalam distribusi kepercayaan untuk memimpin itu terjadi di muka bumi ini. Kalau kita melihat bagaimana Musa diberikan sebuah wewenang oleh Tuhan untuk memilih kepala dari 1.000, kepala dari 500, kepala dari 100, kepala dari 10, itu prinsipnya untuk sebuah manajemen kehidupan. Kita membutuhkan aturan, kita membutuhkan manajemen hidup, sehingga hidup kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Tetapi terjadi sinkronisasi, saling menolong, saling menghargai, saling menopang satu dengan yang lain. Itulah prinsip yang diajarkan oleh firman Allah. Dan kita kalau kita mengacu kepada di dalam 1 Korintus, Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Maka setiap anggota tubuh sesungguhnya harus kemudian satu dengan yang lain saling menolong. Satu dengan yang lain saling mendukung.
satu dengan yang lain, punya peran masing-masing. Tidak boleh ada bagian tertentu yang merasa lebih lebih hebat, lebih benar, lebih berkuasa, lebih tinggi. Karena itu adalah sikap berdosa yang jatuh ke dalam kesombongan dan keangkuhan. Sehingga sewaktu kita memahami dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari tiap perempuan adalah lelaki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Di dalam penjelasan ayat-ayat berikut ada berbicara tentang tradisi yang disampaikan oleh Paulus. Wanita itu perlu, katakanlah, bertudung. Wanita itu perlu menundungi. Di sini menunjukkan ketaatan. Ketaatan seorang wanita kepada lelaki, tapi bukan berarti wanita lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Sebagaimana penjelasan di awal, bahwa semua di dalam dunia itu membutuhkan sebuah manajemen kepemimpinan yang terbagi. Ada tatanan yang perlu kita lakukan. Seandainya dunia tidak punya tatanan yang diperintahkan oleh Allah, tidak terjadi penugasan, tugas dan tanggung jawab masing-masing secara berkoordinasi dengan baik, maka kita akan melihat dunia ini berada di dalam kondisi yang kacau balau. Seorang dokter akan bertanggung jawab kepada ilmu yang dimilikinya. Dokter tidak mungkin menjadi pilot. Seorang pilot tidak mungkin juga mengurusi pasien yang sakit. Artinya, setiap orang ada bagiannya, setiap orang ada aturannya, setiap orang ada manajemennya. Namun profesi, potensi yang ada pada diri kita dengan posisi masing-masing, dengan karunia masing-masing, dengan bidang masing-masing, kita perlu tunduk taat sepenuhnya kepada Sang Kepala kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Dan perintah dan aturan-aturan itu sudah lengkap ada di dalam Alkitab dan firman Allah yang harus kita baca. Kita bergumul dengan firman Tuhan dan bertanya, Tuhan, bagaimana aku supaya taat dengan sebaik-baiknya kepada Sang Kepala kehidupan itu sendiri. Jauhi sikap arogan, jauhi sikap merasa diri lebih hebat, jauhi merasa bahwa pimpinan hidup itu adalah aku sendiri. Kita sedang menggeser Tuhan sebagai Sang Kepala kehidupan, dan kita sedang menganggap semua orang yang ada di bawah kita adalah orang-orang yang derajatnya lebih rendah daripada setiap kita masing-masing. Ingat, Sang Kepala kehidupan hanya Kristus. Satu hari kelak nanti, setinggi apapun jabatanmu, sesukses apapun pencapaianmu, engkau akan diselesaikan. Engkau akan diakhiri oleh yang namanya kematian. Dan pada akhirnya, satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Sang Kepala kehidupan yang akan mengadili setiap kita masing-masing, meminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, bertanggung jawablah dalam hidup. Bertanggung jawablah untuk setiap kepercayaan sewaktu engkau diizinkan oleh Allah untuk memimpin, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar dan dalam bidang masing-masing. Ingat, hanya Tuhan yang harus dimuliakan. Jangan mencuri kemuliaan, jangan meminta hormat, karena hormat sesungguhnya hanya untuk Tuhan dan bukan untuk dirimu. Kita hanyalah hamba yang harus setia menjalankan setiap tugas kehidupan kepada Sang Kepala kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Bertanggung jawablah, setialah kepada Sang Kepala kehidupan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.